Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita yaitu Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya hingga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha yang saya hormati, serta siswa-siswi SMK Bakti Kencana Limbangan yang saya banggakan. Berdirinya saya di sini untuk memperkenalkan kembali calon ketua OSIS baru periode 2021-2022 beserta visi dan misinya. Kepada calon ketua OSIS nomor urut 1 dipersilahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan kembali, saya Sifatur Rohmah, asal kelas 10 TLM, calon ketua OSIS periode 2021-2022, nomor urut 1. Visi saya adalah menjadikan OSIS SMK BKL sebagai OSIS yang memiliki kedisiplinan, berwawasan, bertanggung jawab, serta berkarakter dengan mengutamakan nilai-nilai Pancasila, serta mampu bersaing dan bersinergi positif bersama masyarakat. Tujuan program yang akan saya kerjakan adalah 1. Menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi siswa dengan menjalankan ekstrakurikuler sesuai bakat dan minat siswa. Yang kedua adalah menjadikan siswa-siswa SMK BKL mengutamakan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sekolah maupun luar sekolah. Yang ketiga adalah menjalankan peraturan yang sudah disepakati oleh sekolah, siswa, dan siswa. Sekolah, orang tua, dan siswa. Yang keempat adalah mengadakan suasana yang sporty, smart, positif, berprestasi, religius, dan berprestasi, serta maju dalam bidang teknologi, informasi, dan teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kepada calon ketua OSIS dengan nomor urut 2 dipersilakan untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya kembali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Joga Fatur Rahman dari kelas 10 Farmasi 1 sebagai calon ketua OSIS periode 2021-2022 dengan nomor urut 2.
Sebagai calon ketua OSIS, pastinya saya memiliki visi dan misi untuk kedepannya. Visi saya adalah gemah, ripah, repeh, rapih dengan mengutamakan aspek sosial, aspek budaya, dan aspek ketuhanan yang Maha Esa. Adapun misi saya yaitu 1. Menjalankan filosofi OSIS sebagai wadah penampung bagi siswa-siswi secara eksternal maupun internal. 2. Menjalankan program-program yang ada sebelumnya dan membuat program-program untuk kedepannya. 3. Membantu dan mendukung pihak sekolah untuk mewujudkan siswa-siswi anu cager, anu bager, sareng anu pinter. 4. Menjadikan teman-teman sekalian memiliki seorang mantan. Apa itu mantan? Masa lalu. Tapi menurut saya mantan itu adalah mandiri, agamis, nasionalis, toleransi, ahlus sunnah wal jamaah. 5. Menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, kondusif, serta produktif yang sesuai dengan makna dan wawasan Wiyata Mandala. Cukup sekian uraian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah visi dan misi mereka. Sekarang memasuki sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk mempertanyakan 3 pertanyaan kepada para calon ketua OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa alasan kalian ingin menjadi ketua OSIS? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, buatlah satu kalimat yang cukup bisa membuat kami yakin akan memilih kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya akan bertanya kepada kedua calon kandidat OSIS, apa yang membuat Anda layak untuk menjadi seorang ketua OSIS Bakti Kejana Limbangan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk kedua calon kandidat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama pertanyaannya itu, apa alasan saya ingin menjadi ketua OSIS? Jadi sebenarnya alasan saya menjadi ketua OSIS itu karena sebuah keinginan. Pasalnya saya itu pada dasarnya itu memiliki kelebihan dalam hal public speaking, tapi bukan kelebihan sih, cuman bisa saja. Jadi
untuk agar saya tidak menyiakan kemampuan saya tersebut, saya berusaha untuk menjadi ketua OSIS. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya lagi, kenapa sih, apa alasan pribadi kamu ingin menjadi ketua OSIS? Nah, alasannya karena menurut saya ketua OSIS itu seorang yang keren. Kita semua tahu kan bahwa ketua OSIS itu memiliki tugas dan tugasnya masing-masing. Nah, oleh karena itu ketua OSIS ini merupakan hal yang saya inginkan ketika saya memasuki SMK Kesehatan Bakti Kencana Limbangan. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, membuat satu kalimat agar teman-teman semua yakin untuk memilih saya sebagai calon ketua OSIS. Masalahnya itu cukup susah sih, cuman untuk apapun yang saya katakan untuk kedepannya, tolong jangan berpikir di hal lain, soalnya yang saya akan katakan itu tidak memiliki dasar dukungan, melainkan seperti merendahkan. Tapi pada dasarnya juga saya mengatakan hal tersebut karena saya memang dari hati saya sendiri. Jadi satu kalimat yang akan saya ucapkan agar teman-teman semua memilih saya sebagai ketua OSIS adalah, saya bukan orang sempurna. Oleh karena itu, jangan jika saya salah, tolong ingatkan, dan jika saya melakukan hal yang benar, tolong dukung saya. Jadi pertanyaannya itu, apa yang membuat saya layak untuk menjadi ketua OSIS? Nah, jawabannya itu, saya layak menjadi ketua OSIS karena saya memiliki keinginan untuk menjadi ketua OSIS tersebut. Semua orang itu memiliki keinginannya masing-masing. Oleh karena itu, keinginan setiap orang itu pastinya berbeda-beda. Jika diukur keinginan saya untuk menjadi ketua OSIS melebihi keinginan saya untuk menjadi diri sendiri. Terima kasih, mohon maaf bila jawabannya itu kurang sesuai ataupun mungkin dianggap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu alasan mengapa saya menjadi ketua OSIS. Saya sebenarnya diberi tanggung jawab dengan mencalonkan sebagai ketua OSIS. Tadinya saya tidak punya niat, tapi saya pembina OSIS insya Allah merasa mampu bahwa saya bisa mengemban tanggung jawab yang besar. Jika saya diberi tanggung jawab yang besar, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Satu kalimat yang bisa menjadikan para Anda sekalian untuk yakin memilih saya adalah, saya memiliki kemampuan yaitu untuk memimpin. Terkadang di contoh kecil di kelas, misalnya kerja kelompok, saya selalu ingin menjadi ketua karena saya merasa mampu untuk memimpin dan membawa semua orang yang berada di kelompok saya agar menjadi seseorang yang lebih baik dan lebih mampu menghasilkan sesuatu. Maka dari itu, saya untuk menjadikan kalian percaya saya sebagai ketua OSIS, yaitu begitu. Pertanyaan yang ketiga adalah tadi, apa alasan saya layak menjadi ketua OSIS? Yang tadi berhubungan dengan pertanyaan yang kedua, bahwa saya
merasa mampu untuk memimpin. Dengan begitu insya Allah saya akan membawa siswa-siswa SMK BKL lebih maju, lebih disiplin, lebih berwawasan tinggi untuk bersaing dan bersinergi positif bersama masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sekali lagi mengizinkan saya bertanya. Pertanyaannya, menurut kalian apa sih arti kepemimpinan? Dan jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS, metode kepemimpinan seperti apa yang akan kalian terapkan? Lalu, jika ada salah satu anggota OSIS yang menentang kehendak Anda, apa yang akan Anda lakukan? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan tadi. Metode kepemimpinan saya adalah dengan mempertegas diri saya untuk membina para OSIS. Jika ada yang menentang keputusan saya, maka saya lihat dulu dan bermusyawarah apakah keputusan saya itu benar atau kurang baik. Jika misalnya kurang baik, saya akan menerima masukan itu. Dan jika para anggota OSIS menganggap saya benar, saya akan berusaha untuk tetap teguh kepada keputusan itu. Karena saya akan menindak tegas siapapun OSIS yang melanggar peraturan yang saya buat. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Metode kepemimpinan yang akan saya gunakan adalah metode menjadi diri sendiri. Pasalnya kan ketua OSIS itu identik dengan jaga image-nya. Kemudian ketua OSIS juga identik dengan seorang pemimpin yang berwibawa. Tapi menurut saya ketika saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan menjadi diri sendiri. Pasalnya walaupun ketua OSIS memiliki tuntutan untuk mencontohkan kepada siswa-siswinya, kemudian ketua OSIS memiliki pengaruh terhadap siswa-siswinya, tapi walaupun seperti itu, saya akan menjadi diri saya sendiri. Ketika saya salah, tolong ingatkan saya, dan ketika saya melakukan hal yang benar, tolong dukung saya untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Kalau ada yang melanggar, pastinya seperti yang calon nomor urut 1 katakan, pastinya akan suatu musyawarah untuk mempertegas apakah orang tersebut akan dihukum atau tidak. Tapi menurut saya dihukum dan tidak dihukum itu tidak penting, melainkan pelajaran yang bisa diambil oleh orang tersebut. Jadi walaupun seperti itu, saya akan mengusahakan terhadap orang yang terhadap orang yang melakukan pelanggaran tersebut untuk menjadi lebih baik. Tadi ada satu lagi ya pertanyaannya, arti kepemimpinan. Arti kepemimpinan menurut saya itu menjadi diri sendiri. Pasalnya tadi saya sudah mengatakan bahwa jika saya terpilih menjadi ketua OSIS nanti, saya akan menjadi diri sendiri. Saya tidak akan mencoba untuk terlihat baik oleh orang lain, tapi saya akan mencoba untuk memang benar bahwa saya itu baik dipandang orang lain. Terima kasih. Mau jawab tadi yang belum kejawab arti kepemimpinan menurut saya. Arti kepemimpinan untuk saya adalah pemimpin adalah bukan orang yang
bukan orang yang berada di kedudukan tinggi, tapi pemimpin adalah orang yang menghasilkan sesuatu untuk menjadi lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya untuk nomor urut 2. Saya Sabila dari kelas 11 THM. Waktu minggu kemarin kan nomor 2 mengadakan program festival musiman. Contohnya bagaimana dan tujuan bagi siswa-siswi masyarakat SMK BKL itu apa? Terima kasih. Untuk 2 kandidat, seberapa paham kamu tentang sekolah dan apa yang ingin kamu perbaiki untuk sekolah ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Tadi ada yang bertanya bahwa saya itu kan akan mengadakan festival musiman, kemudian apa sih dampaknya bagi siswa-siswi di SMK Kesehatan Bakti Kencana Limbangan. Jadi, menurut saya festival musiman ini kan belum ada di sekolah-sekolah lain. Jadi, menurut saya akan sangat membanggakan, begitu juga menyenangkan jika SMK Kesehatan Bakti Kencana Limbangan menjadi sekolah pertama yang mengadakan festival musiman. Kemudian dampaknya bagi siswa-siswi itu dari segi non-akademik. Pasalnya kan festival musiman ini identik dengan hiburan atau permainan. Jadi menurut saya akan membuat kesan sebanyak-banyaknya di SMK Kesehatan Bakti Kencana Limbangan. Pasalnya kan waktu itu tidak bisa diputar kembali. Kemudian ketika kita keluar dari SMK Kesehatan Bakti Kencana Limbangan, setidaknya ada momen yang kita lakukan bersama-sama. Sehingga pada saat nanti kita keluar, kita tidak menyesalinya. Seperti itu. Contoh festival musiman. Contoh festival musiman itu seperti apa? Contoh festival musiman itu sebenarnya festival musiman itu merupakan contohnya sendiri. Melainkan mungkin pertanyaannya itu apa sih yang ada di dalam festival musiman itu. Jadi di dalam festival musiman itu saya akan mengusahakan untuk mengadakan bazar yang memiliki tema dengan musim tersebut. Misalkan pada musim panas, festival musim panas, saya akan membuat bazar yang memiliki kaitannya dengan musim panas seperti menjual makanan yang berkaitan dengan musim panas, kemudian bisa juga fashion atau seni dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan yang kedua, seberapa paham saya mengenai sekolah ini? Jawabannya adalah saya itu kurang paham mengenai sekolah ini. Pasalnya saya juga baru masuk, jadi belum terlalu mengenal gitu sekolah ini. Tapi kalau misalkan ada yang ingin saya perbaiki, banyak sih diantaranya itu memperbaiki program-program yang telah dilakukan oleh kakak-kakak OSIS sebelumnya, kemudian menambahkan fasilitas-fasilitas tertentu seperti mengajukan untuk menambahkan tempat wudhu di mushola, karena pada dasarnya saya tahu bahwa siswa-siswa SMK Kesehatan Bakti Kencana Limbangan itu bukan berarti tidak ingin sholat, melainkan fasilitas sholat di sekolahnya itu hanya sedikit, jadi waktu dengan fasilitasnya itu tidak seimbang. Oleh karena itu saya akan mengusahakan untuk mengadakan penambahan tempat wudhu di mushola. Untuk pertanyaan seberapa paham saya tentang sekolah ini adalah saya sudah mengamati karena saya sudah sekolah offline di sini 2 bulan lebih, dan saya mengamati lingkungan sekitar serta keadaan sosial di sekolah ini. Saya ingin memperbaiki seperti jam untuk hari Jumat, karena guru pertama pada hari Jumat sering kali mengeluh karena jamnya terpotong oleh BKL berzikir. Karena dari itu saya ingin membatasi dan melakukan sesingkat dan sepadat mungkin tentang BKL berzikir. Seperti hanya satu, misalnya marawis doang ataupun ceramah doang, tapi harus jelas. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah jawaban dari para kandidat calon ketua OSIS baru.
Dicukupkan sekian saja untuk hari ini. Saya Salma Salsabila undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatian semuanya. Tadi masih ada yang ingin bertanya, nanti minggu depan ya. Masih ada waktu. Di awal sudah saya katakan, sekolah adalah tempat belajar, edukasi. Apa yang dilakukan oleh siswa, apa yang dihadirkan, apa yang dihadapkan itu dalam rangka edukasi. Mudah-mudahan keaktifan mereka nanti bisa menjadi bekal di kemudian hari. Karena masa depan masing-masing siswa itu tidak bisa diprediksi. Ada yang jadi pemimpin mungkin nantinya, ada yang jadi pengusaha mungkin ya, ada yang jadi karyawan, misalnya macam-macam. Maka di sekolah itu dipersiapkan dengan baik. Tadi juga kita sudah mendengarkan jawaban-jawaban dari mereka. Semuanya sudah dijawab. Kalaupun misalnya ada jawaban yang masih kurang, mohon dimaklumi ya, mohon dimaklumi, mohon dicerna dengan baik. Tetapi menurut saya jawabannya itu masuk akal gitu ya, bisa diterima dengan baik gitu. Idealnya itu menjadi ketua OSIS itu kelas 11 ya, karena kelas 11 itu berbenturan dengan PKL, maka kita itu di kelas 10. Tetapi saya katakan di awal, semuanya dalam rangka edukasi dan bekal di masa depan. Karena OSIS itu diciptakan untuk membuat sebuah sumber daya manusia yang unggul, yang terampil, dan diciptakan yang memiliki mental kuat. Diciptakan juga untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan. Anda tahu Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan? Nah, dia seorang doktor dan waktu SMA-nya dia adalah mantan ketua OSIS. Maka dia sekarang jadi gubernur. Nah, tidak untuk kemungkinan kan jadi presiden misalnya nanti dari antara kalian gitu ya. Karena kesuksesan itu hak setiap orang. Sampai jumpa nanti Senin depan, masih ada sesi tanya jawab, silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kalian silakan masuk ke kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.